Sudah direcord? Kalau sudah direcord kita mulai lagi, mulai dari salam. Sudah, Pak. Sudah? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman sekalian, kebetulan saya ditugasi untuk menjadi dosen pembimbing lapangan kalian. Ya, kebetulan saja. Ada Surabaya, kemudian Kediri, sama Blitar. Nah, Surabaya itu kelompok 72, kemudian Blitar kelompok Blitar ini yang Blitar kota ya, kota Blitar kelompok 2, kemudian Kediri juga Kediri kota kelompok 2. Nah, dari masing-masing kelompok itu nanti kita melakukan pembekalannya bersamaan. Ya. Tidak lama-lama, saya hanya menyampaikan poin-poin pentingnya terkait dengan teknis pelaksanaan, teknik dasarnya pelaksanaan KKN 2021 ini. Nah, KKN 2021 ini KKN yang cukup unik gitu ya, cukup unik karena transisi dari KKN yang 1 bulan 2 bulan menjadi KKN 1 semester. Nah, cukup panjang gitu ya. Aduh Pak, ngene desa sak semester iki engko kecantol karo kadese ya apa iki Pak? Kecantol sama cariknya bagaimana ini? Tak apa-apa, Tionita sudah ngincer itu, sudah ngincer kadesnya sana. Kofifa juga sepertinya sudah ngincer kadesnya desa itu. Kalau Antonius ngincer bendahara desa sepertinya Antonius itu. Bendahara ya cowok Pak. Oh iya. Dewa ngincer nganu biasanya, apa namanya? Dewa ngincer pembersih-bersih Pak. Ya bersih-bersih di desa. Kamu speakermu kok buanter seperti pakai toanya masjid gitu. Nah, ini saya berikan sedikit apa pengantar ya. Jadi ada poin-poin penting terkait dengan pelaksanaan KKN 2021. Nah, yang jelas ketika melaksanakan KKN sekarang ini cukup berbeda karena masanya masa COVID. Tidak bisa dibedakan dengan KKN yang sebelumnya yang tanpa hambatan gitu, dalam tanda kutip, artinya tidak ada COVID. Nah, sekarang ini ada COVID, bagaimana Pak kita melaksanakan KKN? Wong 15 anak saja ini sudah menurut pandangan masyarakat ini sudah banyak untuk kegiatan yang bergerombol misalnya. Nah, anak-anak ini kan kadang-kadang atau mahasiswa ini kadang-kadang enggak paham, enggak mengetahui kalau temannya ini bisa jadi membawa COVID, bisa jadi ya. Nah, ketika misalnya dalam satu kegiatan itu membutuhkan koordinasi, membutuhkan berkumpul, maka kemudian kalian akan membaur menjadi satu. Nah, itu tolong nanti diantisipasi oleh kalian sendiri, saling mengingatkan. Protokol kesehatannya dijaga, kemudian kesehatannya dijaga. Loh, Pak, selama 6 bulan itu bagaimana? Atau 1 semester itu bagaimana? Kita full di desa atau bagaimana gitu. Jadi dalam waktu 1 semester itu nanti itu dibagi diantisipasi betul supaya tidak mengkhawatirkan. Pak, boleh enggak Pak kita nge-camp? Nah, ini kasus ya. Bukan kasus, kondisi yang terjadi di desa. Kebanyakan desa itu menganggap kalau KKN itu ya menjadi orang desa. Ya memang betul. Prinsip dari KKN itu bukan mahasiswa itu magang ataupun melakukan penelitian atau memposisikan dirinya itu sebagai mahasiswa yang sedang melakukan observasi atau orientasi di lapangan, bukan. Tapi mahasiswa ini nanti menjadi bagian dari masyarakat gitu. Nah, sehingga seyogianya ketika nanti terjun di lapangan, terjun di masyarakat ya betul-betul membaur dengan masyarakat, tidak memposisikan diri aku ini mahasiswa loh Rek. Nah, tidak ada seperti itu, tidak ada gap begitu. Terlebih misalnya etika pergaulan, nah itu tolong hati-hati. Kadang-kadang mahasiswa kan tidak paham, boncengan bandrean
Aswin bonceng Fionita, bonceng Kartika, dibandrek wedok loro, kemudian Aswin gonceng. Nah, ada lagi yang unik lagi malahan, Aswin yang nyetir, Fionita di tengah, yang belakang ada Iqbal. Nah, ada yang begitu juga. Nah, itu malah meresahkan pandangan masyarakat. Ya, itu tolong diantisipasi. Terus kebiasaan-kebiasaan di kota itu tolong juga dinetralisir atau minimalisir begitu supaya tidak dibawa ke desa. Misalnya seperti kalian biasa ngopi gitu. Iqbal, Antonius, Aldewa, Aswin, ya, Dedi ngopi sampai dini hari ya. Nah, itu juga tolong diminimalisir. Karena kalian bukan di rumah sendiri di desa begitu. Yang misinya adalah melaksanakan misi KKN, bukan misi pariwisata, bukan ya. Jadi tolong diantisipasi supaya tidak memunculkan stigma-stigma negatif atau pandangan negatif masyarakat terhadap kalian sebagai mahasiswa. Gitu. Nah, kalau misalnya dibutuhkan ya tidak apa-apa. Misalnya satu waktu misalnya koordinasi dengan Karang Taruna di warung kopi, ya tidak masalah selama itu masih dalam koridor yang sesuai. Ya, banyak fenomena atau kejadian-kejadian unik di masyarakat atau kejadian-kejadian unik dari mahasiswa KKN itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Misalnya seperti kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik dari mahasiswa yang kemudian dibawa ke desa itu juga ada juga ya. Nah, itu tolong dihindari betul. Misalnya seperti merokok boleh, tapi jangan kemudian sambil wawancara dengan Pak Kepala Desa rokokan, ya itu ya tidak bagus. Etika-etika yang perlu diperhatikan. Kemudian hindari juga misalnya minum-minuman keras. Dan ada satu desa itu Pak, satu desa di Kediri itu boleh kita misalnya cangkruan sama teman-teman, ya. Nah, itu juga tolong betul-betul tidak dilakukan. Termasuk juga yang cewek-cewek misalnya di desa itu melihat kalian itu ada yang minor sekali, misalnya Fionita itu pakai bedaknya itu sampai 50 cm, ya. Lipstiknya itu macam-macam, ada 5 lipstik yang ditumpuk di bibirnya itu. Nah, itu juga sebaiknya tidak dilakukan, gitu. Ya, supaya tidak mengundang hal-hal yang tidak diinginkan. Mengundangnya bukan kemudian mengundang hal yang negatif saja, tetapi perbincangan orang lain gitu, atau dampak omongan orang lain itu. Iki mahasiswa apa koncone mahasiswa kok iso pacakane koyo ngono ini. Adila ini misalnya begitu ya. Ini tolong nanti diantisipasi betul. Misalnya baju juga begitu. Ya, pakaian-pakaian itu juga tolong disesuaikan gitu. Jangan juga menggunakan jas alma mater terus. Iki arek iki sakjane sales apa mahasiswa tuh. Kegiatan apa-apa nggak jas alma mater terus. Nah, itu ya. Jadi ada kegiatan lapangan, ada kegiatan ruangan yang juga bisa dikondisikan. Ada yang kegiatan membutuhkan jas alma mater atau menggunakan jas alma mater, ada yang tidak gitu, tergantung kondisinya. Jadi tidak semuanya menggunakan jas alma mater. Nah, kadang-kadang ada yang menggunakan kaos tim, ada juga yang menggunakan kaos tim. Nah, kaos tim itu ya mahasiswanya ya DPL-nya menggunakan kaos tim di lapangan. Begitu. Ya, misalnya yang Lamongan kemarin itu sampai ada buat 2, terus DPL-nya dikasih 2. Jangan dikasih 2, 1 aja. Ya, karena saya ke tempat kalian itu tidak setiap hari, paling tidak minimal 3 kali saya datang. Nah, itu pas waktu pelaksanaan 1 bulan. Nah, ini 6 bulan. Berapa kali saya harus ke tempatmu, coba bayangkan. Atau 5 bulan. Ya. Paling tidak minimal itu 20 kali saya ke tempat kalian itu. Sering-sering ada Pak, Bapak. Berkunjung ke tempat kalian itu paling tidak 20 kali. Tapi juga enggak tahu ketentuannya dari tim KKN pusat itu belum muncul berapa kali minimal dosen akan melakukan kunjungan ke desa atau supervisi ke desa. Yang jelas nanti ketika awal
pembukaan saya akan memasrahkan kalian atau mengantarkan kalian ke desa. Loh Pak, terus bagaimana? Tempatnya kan beda-beda. Nah, bisa jadi online, bisa jadi langsung begitu ya. Jadi tergantung kondisinya. Misalnya satu waktu pelaksanaan pembukaannya itu bareng. Nah, tubuh saya kan tidak bisa kemudian berpisah menjadi 3 tempat. Bisa jadi saya mendatangi semua, cuma waktu pembukaannya dibuat berbeda. Bisa jadi begitu. Atau bisa jadi ada yang online. Nah, tergantung kondisinya nanti. Karena prinsipnya KKN sekarang itu kombinasi antara luring dan daring, gitu ya. Nah, makanya kemudian di awal tadi saya sampaikan, boleh enggak Pak ngecamp begitu. Ya, maka nanti kita tentukan di Blitar itu tempat atau pemilihan desanya itu diupayakan desa yang kemudian tempatnya terdekat dari wilayah atau terjangkau dari masing-masing dari kalian. Misalnya di Blitar itu anggotanya ada 15 ya. Anggotanya 15 itu ternyata tempat yang terdekat itu di wilayah Belingi misalnya. Loh Pak, Belingi kan kabupaten dan jauh sekali. Ya jangan pilih Belingi. Misalnya di area dekat-dekat kota, tetapi yang sangat memungkinkan untuk tempat KKN. Jangan yang tempatnya sudah normal, kemudian sudah mandiri begitu ya, desanya sudah maju, sudah mandiri ya jangan. Misalnya seperti di Gresik itu ada desa miliarder. Nah, kalian KKN di sana ya percuma begitu. Tapi kan tidak percuma Pak, ya bisa jadi tidak percuma karena ada aspek yang bisa dikembangkan lainnya. Itu jadi nanti ada, walaupun misalnya di kota kan tetap ada aspek yang bisa digali begitu. Misalnya kewirausahaannya, ya, itu bisa digali. Jadi nanti bisa ngecamp selama itu tempatnya terjangkau dengan pelaksanaan KKN dan ada 1 mahasiswa atau 2 mahasiswa yang berasal dari situ. Nah, gitu ya. Misalnya tempatnya nanti di kota, ya, Kartika berasal dari kota itu dan tempatnya di desa itu misalnya. Nah, Kartika menyediakan tempat, bisa jadi ngecampnya di rumahnya atau di rumah tetangganya atau di rumahnya Kartika yang kosong itu. Misalnya Kartika punya rumah lama yang kosong tidak ditempati, boleh tempati jadi base camp begitu. Loh Pak, itu di base camp itu kita nginep atau pulang pergi? Nah, ini di base camp itu selama 6 bulan itu diatur jadwalnya. Bisa jadi nginep, bisa jadi tidak gitu ya. Selama 6 bulan itu diatur betul dan tetap dalam pantauan saya dan juga desa. Karena ada pernah kejadian, tapi bukan saya DPL-nya ya. Satu rumah itu ditempati satu kelompok KKN dan campur cowok cewek. Nah, itu ada kejadian yang tidak diinginkan. Nah, kebetulan satu kelompok itu ada yang cilok ya, cinta lokasi. Nah, ada yang sampai cinlok. Padahal KKN-nya baru hanya 1 bulan. Nah, bayangkan ini 6 bulan. Nah, tidak cinlok lagi itu. Ya. Jadi bisa jadi cinloknya bolak-balik, ganta-ganti. Ya, siapa namanya? Inaya ya. Ini bisa jadi 1 bulan cinlok sama Aswin, kemudian bulan berikutnya cinlok sama Aldewa, bulan berikutnya cinlok sama Gibran. Nah, bisa jadi begitu. Nah, itu juga tolong dihati-hati gitu ya. Jangan sampai ada yang sampai demikian gitu. Boleh cinlok tapi tidak sampai cilok-cilokan atau colok-colokan. Nah, itu ya. Nah, itu tolong dihati-hati. Terus hati-hati juga di desa itu kan selama 6 bulan. Bisa jadi tidak cinlok sama temennya KKN tapi cinloknya sama orang desa. Itu bisa jadi. Karena saya pernah bimbing di desa Sambilawang Nganjuk itu. Sambilawang atau apa lupa saya namanya. Nah, itu ada yang cinlok sama Karang Taruna. Nah, Karang Taruna itu kerjanya di Surabaya. Nah, kebetulan menjadi pahlawan waktu itu di kelompok mereka gitu. Jadi kebetulan mereka ngecamp di balai desa, kemudian di balai desa itu ada orang yang tidak baik gitu. Orang yang waktu itu ada anak nakal kumpul di balai desa itu minum minuman keras. Ngayung-ngayung, goda-goda yang cewek-cewek kadang-kadang minta uang. Nah, kebetulan
Boleh di-mute tuh Dias, boleh di-mute enggak? Apa Yolanda boleh bantu mute-kan Dias? Nah, jadi sampai suatu ketika minta pertolongan sama ketua Karang Tarunanya. Kebetulan ketua Karang Tarunanya ini kan apa namanya? Juga apa ya, ketua perkumpulan pencak silat gitu, PSHT, dan juga orang disegani. Nah, ditelepon salah satu sekretarisnya KKN dan kebetulan perempuan. Nah, itu selama beberapa kali, 2 kali, 3 kali. Lama-lama seperti sinetron, kagum dengan pahlawan tanpa tanda jasa itu, akhirnya dipinanglah itu menjadi kekasih. Dan tidak tahu sampai sekarang bagaimana itu kabarnya. Sudah menikah sepertinya. Itu tahun 2017 waktu saya bimbing di Nganjuk. Nah, itu Bionita sepertinya sudah ancang-ancang. Oh iya, saya nanti akan bidik cari aja, lebih aman. Itu ya, jadi kilas pandangnya begitu untuk KKN-nya. Jadi ngecampnya pun jangan ngecamp di balai desa, ngecampnya di rumah saja. Cari di rumah-rumah warga yang sekiranya kondisinya aman, yang tidak terpapar oleh COVID, juga kondisinya terpantau baik begitu ya. Terpantau baik itu artinya bisa jadi Kartika berasal dari situ atau teman-temannya yang berasal dari situ. Ya. Loh Pak, itu untuk pendanaannya bagaimana? Nah, pendanaannya tidak ada bantuan dana dari universitas, ya. Karena KKN ini kan sifatnya kuliah kerja nyata. Jadi kalian ini menjadi bagian dari siapa? Dari masyarakat, dari desa gitu. Makanya jangan kemudian berasumsi bahwa nanti akan mendapatkan dana dari universitas. Tidak. Nah, bagaimana kemudian bisa mendapatkan dana? Banyak itu di tingkat desa itu donatur-donatur atau apa ya, seperti pabrik-pabrik atau CV-CV yang kadang-kadang memberikan bantuan ke desa. Nah, itu bisa kemudian digali, ya, digali. Loh Pak, buat proposalnya bagaimana? Bisa jadi buat proposalnya minta bantuan ke desa atau melalui LPPN. Gitu ya. Jadi akan lebih manjur itu malah dari desa, karena bantuan desa itu sangat memungkinkan akan dibantu oleh kelompok-kelompok gitu. Itu ada yang tanyakan? Cukup ya. Sebelumnya untuk pengantar itu sekarang kita tambahkan atau kita masuk ke poin intinya. Poin intinya. Jadi terkait dengan KKN Merdeka Belajar. Kalau tahun lalu itu temanya adalah COVID. Temanya COVID. Kalau sekarang temanya Merdeka Belajar. Kok nggak bisa dibesarkan ya? Sebentar saya olah dulu supaya bisa dibesarkan. Nah, cepisan. Atau sambil menunggu saya ngatur ini ada yang bertanya mungkin? Coba yang ketuanya Blitar siapa? Ketuanya Blitar? Saya Pak. Aldewa ya. Ketuanya Surabaya? Saya Pak, Khairul Pak. Khairul, mana? Khairul wajahnya mana Khairul? Oh, apik rambutnya. Modelnya kangen band ini. Kediri ketuanya siapa Kediri? Tio, Pak. Oh, Vionita. Alhamdulillah. Jadi nanti setelah saya memberikan pengantar ini atau penlat dasar ini, nanti kalian melakukan diskusi mandiri ya, diskusi mandiri untuk menentukan programnya, program pelaksanaan KKN-nya. Loh Pak, desanya kan belum dipilih. Nah, nanti kalian diskusi. Dari apa yang saya berikan pengantar tadi, dipilih desanya. Ya, coba sekarang kita masuk ke PowerPoint-nya. Tidak bisa itu ya di war ini. Jadi ada program dasar KKN kita itu ada 5.
programnya. Masih war-war terus ini. Sebelumnya sudah ada komunikasi antar kelompoknya, sudah ada komunikasi, maksudnya dengan anggota kelompoknya. Aldewa, Koirul, Vio, sudah ada diskusi sebelumnya. Sudah, Pak. Ya. Apa saja yang didiskusikan? Kalau Kediri baru BPH, Pak. Nanti sore baru mau membahas tentang lokasi desanya, Pak. Sama prokernya. Oke, ini di laptop saya masih macet ini. Saya sampaikan. Pak Beli keluar tadi. Iya, pek terpental loh ya. Ya apa ya sama nih minggat dewe wong iki. Untuk uang lek. Gitu. Pak Wel. Dan isa-isa telepon. Ada tak? Yo Vio. Yo Vio. Apa? Piye rasanya dikorbankan? Chaten sih coba Kak. Koyoknya Pak Weli ku emang lagi nak desa deh. Iya sih. Halo, sorry macet ya. Nggak keluar suara saya di laptop sepertinya. Iya Pak, Bapak lagi di kampung ya Pak? Iya. Sulit ya, Pak, sinyal. Tulungagung. Apa masih berjalan tapi apa rekamannya ya Yolanda? Masih, Pak. Nah, share screen dari sini aja ya. Ini oke. Nah ini kelihatan enggak ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan sekali. Ya baik. Untuk proses apa namanya awal di DPL dan mahasiswa melakukan pendidikan penlat, kita sudah melakukan penlat ya sekarang melalui Zoom dan seterusnya itu nanti diupload ke sini. Nah, tapi kalian kan tidak punya akunnya, tidak punya akun YouTube-nya ini ya. Ini nanti dikirimkan lewat email, nanti cek emailnya itu di mana. Apa emailnya KKN itu di SIM KKN atau bisa mendapatkan informasi dari Pak Soleh. Nanti saya mintakan kalau misalnya kalian tidak ketemu sama emailnya itu. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa penlet ini aspek penilaian dari UTS ya. Di mahasiswa yang tidak ikut penlat KKN dicatat oleh DPL untuk tindak lanjuti dalam pemberian nilai. Nah, kemudian ada channel YouTube KKN. Mahasiswa dimotivasi untuk melakukan subscribe. Nah, ini nanti akan melakukan subscribe dan melakukan follow ke Instagram KKN Indonesia ya. Masing-masing orang nanti akan melakukan itu. Nah, model KKN-nya selama 1 semester ya. Ada 5 program dasar yang kalian lakukan, ada proyek kemanusiaan, kemudian kewirausahaan, proyek di desa, asistensi pengajar di satuan pendidikan, kemudian ada proyek independen. Ini dasar-dasarnya yang perlu kalian ketahui. Kemudian satu kelompok KKN hanya memilih salah satu. Hanya memilih salah satu, tidak semua proyek dilaksanakan.
dan satu kelompok, satu desa atau mitra. Jadi tidak dua desa. Kalau yang kemarin itu satu kelompok dua desa, seperti yang di Lamongan tahun 2020 kemarin yang KKN-nya juga kombinasi antara daring dan luring. Nah, DPL dan mahasiswa menentukan desa saat penlat. Nah, nanti kita akan tentukan, kalian akan menentukan bersama saya desanya mana, kemudian nanti dikirimkan ke saya datanya. Ya, ini timeline-nya untuk waktu TOT-nya penlat 1, penlat 2. Penlat 2 ini bersama kalian dan juga saya lagi bersama dengan tim Kapus KKN. Nah, pemberangkatannya 23 Februari ya. Nanti sepertinya di lapangan nanti. Provisinya tanggal sekian itu ya. Kemudian Monef KKN, seminar KKN itu kurang lebih sekian banyak itu. Pendidikan dan pelatihannya. Nah, ini menyusun ini nanti kalian membuat logbook dan lain sebagainya. Nah, saya sudah mengirimkan sebenarnya logbook itu, contoh logbooknya di WA kalian. Sudah masuk belum? Halo? Halo? Pripun Pak, pripun? Suara saya lancar atau enggak kira-kira? Lancar banget Pak. Lancar, Pak. Baik. Untuk penlat, jadi nanti dilaksanakan 2 kali menyusun proposal program bersama DPL untuk hari ini ya, logbook. Nah, mulai dari 23 Februari sampai 15 Juni. Nah, menyusun materi program yang akan dilaksanakan, revisi proposal. Nah, nanti proposalnya dikumpulkan di penlat kedua dan diunggah di SIM KKN. Nah, berikutnya mahasiswa menerima topik KKN, spanduk, dan umbul-umbul. Nah, ini nanti seperti yang tahun lalu itu dikirim oleh tim KKN. Oleh tim KKN pusat nanti dikirim, entah nanti melalui pos atau ada kurir khusus dari universitas ngirim ke tempat KKN. Nah, penerimaan mahasiswa mulai tempat KKN itu 23 Februari. Di mahasiswa mengenakan jaket alma mater dan pakaian rapi dalam kegiatan KKN. Nah, nanti tolong dicek itu perizinannya di desa ya, komunikasinya dengan desa, baru nanti kita akan ketemu di sana. Nah, bisa melakukan koordinasi sama kelompok dengan mengikuti protokol kesehatan. Bisa juga bertegur sapa dengan pihak yang berwenang dengan mematuhi protokol kesehatan jika nanti melaksanakan kegiatan pembukaan di desa. Pelaksanaan program sekian lama ini, kemudian mahasiswa melakukan koordinasi dengan Kades, staf. Nah, ini jelas ini ya. Diikuti norma, kemudian tata aturan di sana, kemudian cara komunikasinya diikuti. Kemudian mahasiswa melaksanakan program dan mengunggah logbook. Nah, logbook ini di setiap kegiatan itu dikirim di SIM KKN itu ada logbooknya, ya, disertai dengan foto kegiatan. Nah, foto kegiatan ini harus real foto kegiatan, jangan cuplikan. Cuplikan itu maksudnya yang tidak sesuai. Cuplikan yang tidak sesuai. Ini misalnya ada kegiatan mengajar ngaji gitu ya, mengajar mengaji di foto. Ternyata yang difoto bukan mengajar ngajinya, ibu-ibunya yang sedang di depan yang nunggu anak-anaknya yang difoto. Nah, kemarin ada yang begitu. Ya. Jadi bisa jadi lebih dari satu foto yang dikirim setiap logbook ya. Pak itu 5 program itu hanya satu program yang dipilih. Itu cukup enggak, Pak? Dalam waktu 6 bulan, enggak kurang dah itu. Jadi kalian nanti tidak cuma melaksanakan kegiatan itu, tapi nanti ada pos pemberdayaan masyarakat dan keluarga gitu ya. Jadi seperti misalnya ngajar ngaji, kemudian kegiatan-kegiatan di desa, membantu, artinya ada kegiatan pendamping untuk lebih mendekatkan kalian ke masyarakat. Tuh. Kemudian untuk setiap kelompok akan diberi nomor akun untuk masuk ke SIM KKN. Jadi yang masukkan itu ketua kelompoknya. Ya, ketua kelompoknya. Jadi bisa sekretarisnya juga boleh. Ya. Jadi dosen membimbing mahasiswa secara online di SIM KKN melalui akun SSO. Jadi setiap kali nanti
kalian memasukkan SIM logbook, nanti saya akan memberikan saran, memberikan masukan ya terkait dengan pelaksanaan kalian nanti bagaimana. Sudah betul atau belum ya, baik atau enggak. Nah, proyek kemanusiaan ini programnya ya. Ini kemanusiaan, misalnya mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik mitigasi bencana. Ini mitigasi bencana, misalnya di daerah Kediri itu apa yang potensi apa, potensi bencana apa yang muncul di sana. Misalnya gunung meletus misalnya, apa yang kemudian kita berikan melalui sosialisasi atau memberikan informasi-informasi melalui poster-poster yang ditempel di rumah warga misalnya. Nah, kemudian mengurangi resiko bencana alam yang merupakan serangkaian peristiwa. Nah, bagaimana caranya? Ya, misalnya banjir apa? Antisipasinya supaya tidak terjadi banjir. Nah, maka barangkali membersihkan kali dari tumpukan sampah misalnya, penanaman pohon dan lain sebagainya untuk mengantisipasi hal-hal itu. Dan dananya itu dari mana, Pak? Ya sekali lagi upaya-upaya masif yang bisa kalian laksanakan adalah dengan mencari donatur, mencari sumber dana yang bersumber dari desa atau non desa. Berikutnya mengurangi risiko bencana sosial, nah, misalnya seperti teror, ya, konflik, penyakit masyarakat, nah itu bisa diantisipasi dengan hal-hal yang sifatnya adalah sosialisasi, gitu. Kemudian patologi sosial, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, mendeteksi penyakit sosial dan melakukan sosialisasi dampak dan bahaya penyakit sosial. Misalnya psikologikal variabel, sifatnya ada anak yang membantah, kemudian susah diatur, merasa kurang dihargai. Barangkali bisa ada dari anak psikologi yang bisa memberikan itu, gitu. Dan school performance, itu anak yang bermasalah di sekolah. Nah, terlebih sekarang ini kan daring gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ya. Aduh Pak, sekarang itu daring, banyak orang tua yang sambat, angel diatur anak-anaknya. Ini juga perlu bisa jadi ada sosialisasi baik itu untuk anak-anaknya atau untuk orang tuanya gitu. Kemudian home adjustment. Nah, kurang interaksi dengan orang tua dan saudara karena apa yang terjadi? Karena anak-anak cenderung bermain handphone ya. Sehingga sosialisasi yang terjadi kurang gitu. Kemudian drug and alcohol use. Nah, ini harus dihindari atau tidak dilakukan. Kemudian naik brown road, ini lingkungan tetangga di mana lingkungan mudah mempengaruhi anak. Kemudian social adjustment of peers, ini pengaruh kekuatan teman sebaya, nah ini juga perlu disampaikan. Ya, pelayanan sosial, mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan nilai praktik pekerjaan sosial. Misalnya mempromosikan perubahan dan pengembangan sosial, cohesion sosial, pemberdayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada lagi human interest. Nah, ini mengembangkan proses pedulian sosial pada difabel, kemudian mempublikasikan orang dengan masalah sosial, misalnya kemiskinan dan lain sebagainya, itu perlu disentuh gitu ya. Perlu disentuh. Terus woman interest. Nah, misalnya terkait dengan gender ini ya, misalnya ada kekerasan terhadap perempuan gitu. Ini perlu ada jangkauan-jangkauan ke sana, memberikan sosialisasi atau formasi atau pendidikan untuk perempuan begitu. Nah, kemudian kegiatan kewirausahaan. Nah, kalau ini jelas ya, hanya meningkatkan pemahaman pemberdayaan sumber daya yang ada di lingkungan, pelatihan kewirausahaan, sektor ekonomi. Artinya prinsip dasarnya ini adalah menumbuh kembangkan UKM ataupun sektor perekonomian wirausaha yang ada di desa itu. Itu prinsip dasarnya itu. Misalnya di desa itu ada ternak belut misalnya. Ternak belut ini hanya dijual, misalnya penghasilannya tidak terlalu banyak. Nah, bagaimana meningkatkan penghasilan ternak belut itu? Misalnya dengan dibuat belut crispy, dikemas, ya, seperempat
1 gram misalnya harganya berapa. Nah, lebih mahal ternyata daripada menjual belut masih hidup. Itu strategi-strategi. Atau misalnya ada wirausaha yang sudah berkembang tetapi jumlah pendapatannya tidak terlalu banyak. Nah, bisa jadi dari promosi produknya yang kurang bagus atau tampilan produknya. Ini bisa diarahkan oleh mahasiswa. Nah, ini pelaporannya nanti ya. Pelaporannya nanti bisa lakukan ini. Sudah masuk suara saya? Sudah, Pak. Masuk, Pak. Itu kalau pakai laptop double. Nah, ini pelaporan, sistematika pelaporan. Jadi dalam bentuk file PDF, kemudian sertai foto-foto. Oh, bentar. Nah, itu. Kirimkan. Nah, ya, jadi ini ada pelaporan yang perlu kalian sampaikan ya. Jadi dalam bentuk PDF, kemudian laporan sertai foto-foto. Nah, ini sudah jelas semua. Nah, ini ada emailnya ini. Ada kknpmunesa@gmail.com. Sistematika proposalnya nanti ini saya akan kirimkan ke kalian. Macam-macamnya ini. Oke, itu sekilas saja. Yang jelas nanti kalian akan mengirimkan ke saya untuk struktur kepengurusan kalian atau apa ya, timnya itu apa saja, ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, dan seterusnya itu. Ada yang tanyakan dulu? Pak Weli, saya mau bertanya. Silakan. Siapa? Kartika ya? Iya, Pak. Pak, Ya, itu kan kita KKN selama 6 bulan. Nah, itu kita terjun tiap hari atau hanya, misalkan kalau saya dapat informasi tahun kemarin itu kan Sabtu Minggu saja toh, Pak. Nah, itu kita itu gimana, Pak, yang tahun ini? Ya, jadi memang tidak full setiap hari begitu ya. Artinya tidak full setiap hari itu per orangnya, tetapi pelaksanaannya tetap full setiap hari sebenarnya. Jadi bisa ada yang dikerjakan di rumah, bisa jadi ada yang dikerjakan di lapangan. Misalnya satu kelompok itu jumlahnya 15 ya. Ada Aldewa misalnya, Kartika sama Yolanda itu bagian mengerjakan desain misalnya. Nah, desain itu bisa dikerjakan di rumah. Nah, setelah itu selesai, Jumat Sabtu Minggu kembali lagi ke desa untuk menyampaikan desain itu. Nah, yang lainnya bisa jadi kembali pulang mengerjakan yang ada di rumah. Jadi sistem piket begitu sistemnya. Bisa menggunakan sistem piket, bisa menggunakan sistem full time di desa itu. Ya, saya kira kalau sistem full time tidak efektif karena kondisinya sekarang seperti ini ya. Jadi tetap diantisipasi supaya tidak full time. Jadi di sistem piket saja. Itu ya Kartika ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain, ada yang lain enggak? Pak, boleh minta contoh info untuk dana-dana dari kelurahan atau dari desa sendiri. Soalnya dana anggaran yang ada di kelurahan atau desa mungkin yang bisa dimanfaatkan di dalam KKN itu apa saja begitu, Bapak? Iya, kalau di desa tentunya
desa itu sudah punya apa namanya plotting anggaran, sudah punya apa ya penempatan anggaran atau rumah-rumah anggaran itu sudah jelas arahnya. Nah sebenarnya desa itu punya anggaran untuk apa ya semacam kerjasama begitu. Cuma kalau di tingkat desa yang sifatnya itu kepala kantor desa itu saya kira tidak akan memberikan dalam bentuk dana begitu ya. Bisa jadi in kind. In kind itu sifatnya bantuan secara tidak langsung gitu. Misalnya alat atau bahan atau tempat bisa jadi begitu. Atau ya itu tadi dana bisa bersumber dari donatur atau dari CV terkait. Itu Aldewa. Oke Bapak, siap. Kalau dananya besar memang di desa itu ada 2 miliaran, tapi kan itu alokasinya sudah jelas gitu loh. Iya begitu. Kalau Ya, menurut apa itu? mereka ya, kalau menurut mereka sudah jelas. Tapi kalau Ya, soalnya problem-problem yang ada di wilayah Blitar, kabupaten dan kota itu di desa dan di kelurahan itu ada juga problem terkait dana itu belum ada yang bisa memanfaatkan, dan seharusnya selama beberapa tahun ini di Blitar sendiri itu harusnya sudah bisa mengelola dana sebesar 3 miliar itu belum bisa karena tidak ada yang mengetahui kebijakannya juga gitu Bapak. ya, jadi bisa jadi. Jadi nanti kan ada kalian selain membantu pelaksanaan KKN yang berdasarkan 5 program itu, juga kalian apa namanya membantu urusan di kantor desa. Bisa jadi manajerialnya, kemudian penataan keuangannya, macam-macam jika nanti dibutuhkan. Jika tidak ya tidak usah terlalu masuk. Cuma untuk pemetaan itu banyak juga desa yang juga kebingungan untuk mengalokasikan. Tetapi juga tidak sedikit gitu ya desa yang sudah jelas alokasi dananya. Jadi nanti itu aja digiring aja supaya bisa membantu, karena kan memang kita KKN ini juga untuk pengembangan desa gitu ya. Jadi bisa jadi desa membantu, bisa jadi juga tidak, tergantung karakteristik desanya. Pinter-pinternya kalian aja untuk mengkondisikan begitu. Jadi gambarannya seperti itu Aldewa. Apalagi? Ya Pak, sudah. Ada lagi? Halo? Hola. Ada lagi enggak? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Iya Pak, monggo. Pakai komputer war lagi. Ini laptop saya itu penuhan, datanya sudah mau habis. Data laptop itu loh. Mandek mana? Tapi suara saya masih terdengar ya? Dengar, Pak. Pak, masih. Benar, Pak. Ya. Kemudian di sini saya akan memunculkan referensi proyek di desa, gambaran-gambarannya ya. Jadi sudah nampak ini tampilannya? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Sudah kelihatan? Halo? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Puter, Pak. Segini aja, nanti saya kirimkan ini ke kalian ya. Saya kirimkan ke kalian untuk kegiatan-kegiatan ini. Ya, nanti kalian kalau misalnya bingung bisa bertanya melalui WA masing-masing.
Oke, itu aja dari saya. Contoh logbooknya untuk program yang perlu kalian siapkan. Yang jelas pilih desa yang terdekat dari wilayah kalian dan yang potensial, ya, yang memiliki potensi yang kuat di salah satu bidang atau bidang garapan kalian dari 5 itu tadi. Misalnya kalau di sana ada kekuatannya di proyek di desa, ya itu yang dikerjakan. Misalnya kewirausahaan lebih kuat, ya itu aja yang dikerjakan. Utama ya, program utama. Jadi ada program pendukungnya juga seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, cukup ya. Pak, mau tanya Pak, Nah, saya. itu Koirul kita kok Orul ketua kok. Enggak, ini untuk yang khusus yang di Surabaya ini gimana Pak, pilih kecamatannya? Ini kalian rata-rata di mana? Ya rumahnya itu Pak, terpencar. Kalau yang di Surabaya ini. Terus tadi ada yang Pencar itu wilayahnya mana? Surabaya Barat, Surabaya Timur, atau Surabaya mana rata-rata? kebanyakan itu Pak, yang Surabaya bagian barat. Ya cari yang dekat-dekat situ, Surabaya Barat misalnya, cari di mana? Panuan misalnya. Nah, kalian lebih paham harusnya. Kalian lebih paham. Yang terjangkau dengan kalian, yang paling terjangkau. Jangan terlalu jauh gitu ya. Terus yang pilih yang potensial gitu, apa Koirul? Oh, iya Pak. Ini untuk yang di Surabaya ini masih boleh pindah kota lain apa tetap Pak? Maksudnya gimana? Jadi gini Pak, untuk yang di Surabaya ini ada yang kepingin pindah kota lain itu masih boleh apa enggak Pak? Nah, itu saya enggak paham kalau itu. Itu coba tanya ke kapusnya, ke Pak Soleh ya, karena tugasnya DPL hanya menjadi DPL, tidak bisa merubah tempat gitu. Kalau sepertinya ini kan sudah pilihan kalian loh ini. Iya Pak. Ya gitu jelas ya. Oke, kita screenshot foto screenshot dulu untuk penutupan. Setelah itu kita akhiri, dibuka semua tampilannya. Minta tolong apa Yolanda bantu screenshot ya, dikirim ke WA grup ya. Beli, Ya. Pak Wel mau tanya lagi. Iya ya. Perihal tiket tadi Pak. Berarti kan ini kan soalnya kan terkait dengan perkuliahan ya Pak. Kalau misal kita Senin sampai Jumat itu kan perkuliahan full. Nah kalau KKN-nya dimulai Jumat, Sabtu, Minggu itu ke desa gitu nggak apa-apa ya Pak? Tadi kan katanya sistemnya piket. Gini, sebenarnya tim KKN itu berharap KKN kita ini terintegrasi dengan mata kuliah gitu ya, dengan mata kuliah. Karena kalian ini kan 1 semester di desa. Walaupun misalnya kuliah full pun kalian kan online gitu ya. Kalian online tetap bisa sambil kuliah gitu. Jadi di sistem diatur aja jadwalnya itu. Timeline-nya kalian di desa itu diatur saja antar temannya ini, saling ngatur. Mana yang kosong di Senin misalnya. Di Senin itu siapa saja, misalnya Oktavia, Aswin sama Dewanti misalnya kosong di Senin. Nah, dia yang kemudian mengerjakan aktivitas KKN-nya di hari Senin. Kemudian Selasa siapa yang kosong. Nah, artinya jangan sampai ada waktu kosong di desa gitu. Itu ya Kartika ya. Oh, berarti setiap hari ada gitu ya, Pak? Nah, jadi diatur aja jadwalnya. Ya, Bapak. Terima kasih. Jadi diatur. Artinya Kartika sebagai individu itu tidak full di desa. Gitu. Prinsipnya begitu. Tetapi KKN-nya full di desa. Paham maksudnya ya? Paham, Pak, paham. Wes, ada lagi enggak? Inaya, Lovely. Ini namanya Lovely asli ya? Iya, Pak, asli. Nadia ini mana aslinya Nadia itu kok sepertinya di kamarnya Pak Karno itu. Nadia 034 ini loh. Iya Pak, di kamar. Di mes. Oke, kita action supaya di screenshot sama Yolanda. Ya Yolanda di screenshot.
Pak, screenshotnya bisa tolong bantu yang lain, punya saya nggak bisa. Oh gitu. Ya wes, coba yang lain bantu screenshot itu. Apa Yolanda? Iya Pak, saya screenshotkan. Ada dua apa ini? Dua layer ya, dua slide. Apa? Kartika bisa enggak bantu? Kartika pakai laptop enggak? Oh iya bisa Pak. Punya saya satunya laptop. Ya wes, coba Saya jalan-jalan. screenshot. Jadi pakai dua. Oke Bapak. Ya, bantu screenshot ya. Boleh actionnya sambil mesem, boleh sambil nangis juga boleh. Febri sambil apa itu? Sambil apa kaget juga boleh. Dihitungi Kar sampai 55 ya. Sudah? Sebentar Pak, masih macet. Sudah Pak. Ya. Saya hitung ya Pak. Oke. Satu, dua, tiga. Yang slide kedua. Ya, oke, slide kedua. Tessa kok tersipu gitu, tersipu sama siapa itu Tessa? Yang slide kedua kok banyak yang nggak dinyalakan, Ren? Nggak apa-apa Pak ini. Nyalakan. Ade Putri ini belum nyala, Ade Putri sudah nyala. Sudah nyala semua kok ini. Cuma matung jadi kelihatan seperti tidak dinyalakan. Ayo. Berubah Pak slide-nya. Mana? Slide-nya berubah. Ya Allah ya Robbi. Kak masih hitam-hitam gitu loh Pak di sini. Enggak apa-apa ya Pak, asal ada namanya ya Pak. Iya, enggak apa-apa. Ya, coba saya juga ikut screenshot, saya tampilkan slide-nya yang tadi ya. Iya Pak. Bisa enggak? Saya tampilkan share screen saya. Nah, ini saya tampilkan ini. Oh iya, bisa. Bisa kelihatan enggak ini? Kelihatan Pak share screen-nya. Tapi masih muter. War ya? Iya. Belum mandi dulu, belum mandi. Nah, ini ya. Coba saya screenshot dulu. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Saya copy dulu di sini. Nah. Yang lainnya Januar ini dari jurusan apa Januar? Dari jurusan bahasa Jawa, Pak. Oh, bahasa Jawa. Apik rambutnya.
Iya, matur nuwun, Pak. Apa keahlian dasarnya apa? Apa nembang atau ngendang atau apa, Januar? Nggih. Napa nggih? Nggih wonten sedaya Pak latihan ngoten. Tapi mboten saged daya Lho piye kok mboten saged sak sedaya? pirangan saged wonten saged Oh, wonten gitu. nggih. Yang ngajar karawitan siapa? Pak Yohan ya? Iya Pak, Pak Yohan. Pak Yohan. Oke, ini masih over ya, mau di screenshot over. Oke, saya kira sudah cukup ya. Dan saya screenshot. Untuk pagi ini kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi intensif nanti penlat berikutnya dan di lapangan ya. Yang jelas untuk programnya tolong maksimal hari ini kalian sudah menyerahkan program itu melalui logbook ya. Termasuk juga rancangan proposalnya. Dan saya kira itu, Yolanda jangan lupa untuk rekamannya dikirimkan ke email yang ada itu juga dikirimkan ke saya ya rekamannya ya. Baik, Pak. Oke, cukup untuk hari ini. Semoga sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan dan jaga imunnya. Jangan nangis supaya imunnya tidak turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.